warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di semester 2 ini berjumpa lagi dengan Ustazah Mailan dalam pembelajaran tema muatan bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pada muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Sebelum kita mempelajari materi ini, ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang pertama, menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat dinaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks di atas, kamu akan mengetahui kata-kata kunci yang sering diulang adalah kalor dan suhu. Maka kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Berdasarkan teks di atas, kamu juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan adalah: 1. Baca teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Yang keempat,
Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah. Yang terakhir, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu, kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Berdasarkan teks di atas, kamu dapat membuat ringkasan dan kesimpulan. Contoh ringkasan dan kesimpulan dari teks di atas adalah sebagai berikut. Ringkasannya, suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kesimpulannya, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, anak-anak ustazah, tadi kita telah belajar tentang teks eksplanasi. Dari apa yang kita pelajari tadi dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ringkasan merupakan penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Baiklah anak ustazah, kita lanjutkan dengan latihan soal. Buka buku Bu Pena 5C. Pada halaman 4, silakan anak-anak ustazah baca teks tentang panasnya Jakarta. Lalu di halaman 5, silakan jawab soal nomor 1 dan 2. Kemudian untuk soal nomor 3-nya, silakan buat soal atau buat pertanyaannya saja. Tidak perlu dibuat jawabannya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak ustazah, tadi kita sudah belajar bersama. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan
Dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi